Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Taib ya ikhwan, selalu kita untuk saling mengingatkan agar selalu mengingat, menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala agar kita syukuri. Senantiasa para penceramah, para pemateri kajian, khutbah di awal itu tetap mereka mengingatkan untuk bersyukur. Karena memang sifat manusia itu pelupa. Banyak lupa. Karena banyak lupa ya harus banyak diingatkan. Salah satu cara yang paling ampuh untuk kita bisa bersyukur, mensyukuri nikmat Allah yaitu dengan mengingatnya. Mengingatkan. Nikmat Allah ini banyak sekali yang Allah beri kepada kita. Kalau kita tidak ingat-ingat, kita tidak tafakkur, tadabbur akan nikmat Allah ini, kita akan lupakan. Kalau kita sudah lupa dengan nikmat Allah, selesai. Kurang syukur, kurang berterima kasih. Kalau kurang berterima kasih berpengaruh juga sama kurangnya kepada kurangnya ibadah. Kurang ibadah, kurang mengingat Allah, lemah hati, cenderung pada kelalaian, cenderung kepada maksiat, lalai dari mengingat akhirat. Nah ini sebab kalau kita ini lalai dari mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita remehkan mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sampai di mana kemarin, ikhwah? An-niyah. Baik, kita masuk syarat sah yang keenam. Yang terakhir menurut muallif. Jadi menurut muallif penulis kitab ini syarat sah salat itu ada 6. Beliau melupakan atau tidak menyebutkan 3. Sementara ulama yang lain di kitab yang lain menyebutkan 9. Apa yang 3 itu yang beliau tidak sebutkan? Muslim, Islam berakal dan Islam berakal dan tamyiz. Islam berakal dan tamyiz ini sengaja beliau tidak sebutkan. Kenapa beliau tidak sebutkan? Yang pertama alasannya karena yang 3 ini syarat seluruh ibadah. Syarat berlaku di seluruh ibadah. Sementara 6 hanya berlaku di sholat. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua karena yang 3 ini sudah mencakup ke dalam niat. Nanti akan kita jelaskan. Sudah mencakup ke dalam niat. Sudah masuk di niat dia. Taib, karena syarat sah niat itu ada 3. Islam, berakal, tamyiz. Jadi niat itu memiliki 3 syarat. Islam, berakal, tamyiz. Jadi niat itu ada syarat lagi dia supaya sah.
Yang pertama Islam, yang kedua berakal tamyiz. Makanya orang kafir tidak sah niatnya. Orang kafir tidak sah niatnya kalau dia beribadah. Kenapa? Karena disyaratkan agar niat sah dia harus Islam, Muslim. Begitu juga orang gila niatnya tidak sah. Orang gila mau sholat, mau ibadah apa tidak sah. Kenapa? Karena syarat berakal tidak terpenuhi. Begitu juga tamyiz, anak di bawah umur 7 tahun. Tayyib, ibadahnya tidak sah karena tidak terpenuhi apa? Syarat tamyiz untuk niat. Tayyib. Kita masuk perkataan muallif as-sadisu an-niyyah. Fayajibu ta'yinu muayyanatin. Fayajibu ta'yinu muayyanatin. Syarat yang keenam, syarat sah salat yang keenam adalah niat. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, apa definisi niat? Definisi niat, azmul qalbi ala fi'li syai'. Dalam bahasa Arab, azmul qalbi ala fi'li syai'. Kesengajaan hati untuk melakukan suatu perbuatan. Azmul qalbi ala fi'li syai'. Kesengajaan hati untuk melakukan perbuatan, itu namanya niat. Kalau dalam ibadah kita tambahkan taqarruban ilallah. Jadi secara umum niat itu ya kesengajaan hati melakukan perbuatan. Ya kan? Kita mau apa saja, antum mau datang ke sini pakai niat, tidak mungkin antum ngigau datang ke sini, niat. Sengaja melakukan perbuatan namanya niat secara umum. Tapi kalau dalam perkara ibadah ditambahkan taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Azmul qalbi ala fi'li syai' taqarruban ilallah. Kesengajaan hati melakukan suatu perbuatan atau amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tayyib. Ada beberapa pembahasan tentang niat ini sebelum kita masuk ke kalam muallif rahimahullahu taala. Pembahasan pertama definisi sudah tadi ya. Azmul qalbi ala fi'li syai'. Kalau dalam masalah ibadah ditambahkan taqarruban ilallah. Kemudian pembahasan berikutnya tentang mahallun niyah, tempatnya niat di mana. Pembahasan pertama tentang niat definisi sudah. Yang kedua, tempatnya niat, yaitu di mana? Di hati, al-qalbu, di hati. Tempatnya niat adalah di hati, bukan di lisan, apalagi di anggota badan. Tempatnya di hati. Taib, apa maksudnya tempatnya di hati? Ya di hati, ya kan? Tidak bisa diungkapkan dia. Taib, kemudian pembahasan berikutnya kapan niat ini dianggap dalam ibadah? Paham di sini? Kapan berlaku? Kapan dipasang niat ini dalam ibadah? Kapan? Yaitu saat mau melaksanakan ibadah. Awal ingin melakukan ibadah. Atau awal bersamaan dengan ibadah itu harus sudah dipasang niatnya. Atau qablahu bi zamanin yasir. Jadi waktu untuk memasang niat ini adalah fi awwalil ibadah,
au qablahu bizamanin yasir, yaitu awal melakukan ibadah atau sebelum melakukan ibadah tapi dengan rentang waktu yang sebentar, sedikit, tidak bisa panjang. Di sini niat itu harus dipasang. Artinya kalau kita berniat di luar dari dua keadaan ini maka tidak sah niat itu. Paham ini? Tidak sah. Ibadah tadi itu tidak sah dengan niat yang kalau antum tidak pasang di dua keadaan ini. Keadaan yang pertama di awal ibadah, contohnya mau sholat. Contoh sholat. Antum mau sholat kapan antum pasang niat supaya sah niatnya? Ketika awal angkat takbir. Nah, sebelum angkat takbir harus sudah ada niat, sudah pasang. Tapi kalau sudah takbir Allahu Akbar baru sholat zuhur ini tidak sah. Paham di sini? Tidak sah. Jadi awal perbuatan ibadah itu dia dulu pasang baru antum melakukan ibadah itu. Atau sebelumnya tapi rentang waktunya sedikit. Nah, contohnya antum dari rumahnya apa ini? Dekat dengan masjid. Iya dah, sudah qomat. Antum bergegas dari masjid ke rumah. Sudah niat ini dari rumah ini. Ingin apa? Sholat maghrib. Atau pas masuk di masjid sudah niat ini, sudah sholat maghrib. Allah, masuk. Begitu masuk masjid antum sudah niat sholat maghrib saya. Pas mau takbir sementara jalan sudah ingat yang lain, sudah lupa itu. Angkat takbir juga sudah lupa. Tidak ada masalah. Masih dianggap niat tadi. Paham di sini? Nah, tapi kalau waktunya rentang waktunya lama tidak sah. Dari rumah misalnya mau sholat zuhur sudah maghrib tadi. Jalan, habis jalan ada orang ngajak ngobrol di sana di jalan. Berapa harga anu tadi itu HP? Oh iya. Sudah putih. Habis ngobrol dia ke masjid dalam keadaan apa? Tidak terbayangkan atau hadir niatnya ingin sholat apa? Sholat apa ini? Sholat maghrib. Sampai masjid buru-buru masuk angkat takbir dalam keadaan hatinya belum menentukan sholat apa itu. Pokoknya sholat Allah Akbar. Sah sholat maghribnya ini? Tidak sah ya ikhwan. Tidak sah. Paham di sini ikhwan? Jadi kapan harus dipasang niat? Yaitu ketika awal melakukan ibadah atau sebelumnya dengan rentang waktu yang sedikit, tidak lama. Dan tidak ada yang memutuskan. Paham di sini? Kalau ada yang memutus berarti antum harus pasang lagi niat antum itu. Thayyib, itu tempatnya. Paham ya Pak Mirsa? Kalau antum belajar mazhab Syafi'i ketat. Paham ini? Niat harus berbarengan dengan takbir itu. Antum geser sedikit niat antum niat apa sebelum takbir antum sudah berniat mau salat maghrib. Begitu pas angkat takbir antum hilang niat ingin tidak hadir dalam benak antum ingin salat maghrib, tidak sah salat maghrib. Harus ulang lagi takbir itu. Dia berbarengan itu. Begitu ingat maghrib, Allah Akbar. Syafi'i. Paham di sini? Nah, kalau antum dari rumah mau sholat maghrib ke masjid, sudah tidak ada yang memutus antum tidak singgah-singgah masuk masjid. Terus begitu masuk masjid, antum akan takbir dalam kondisi hati yang lalai. Untuk tidak menghadirkan niat sholat maghrib, tidak sah sholat. Tapi kalau mazhab Hambali sah. Makanya kalau kita definisikan kapan dipasang niat, kalau di mazhab Hambali dua.
pas awal mau angkat takbir itu ibadah, contohnya kalau dalam sholat angkat takbir, atau sebelumnya dengan rentang waktu yang sedikit. Paham di sini, ikhwan? Pembahasan berikutnya apa lagi? Definisi niat, kemudian tempat niat, kemudian apa tadi? Kapan dihadirkan niat itu? Kapan dipasang niat? Sudah. Baik, itu saja dulu ya. Mari kita masuk ke kalam muallif rahimahullahu taala, Al-Imam Muhammad bin Balban rahimahullahu taala, dalam kitab beliau Akhsarul Mukhtasar. Kata beliau, as-sadisu an-niyah fayajibu ta'yinu muayyanatin. Syarat sah yang keenam, syarat sah salat adalah niat. Fayajibu, maka wajib ta'yinu muayyanatin, menentukan ibadah muayyanatin secara tertentu. Wajib menentukan jenis ibadah wajib menentukan jenis ibadah. Fayajibu ta'yinu muayyanatin. Taib, paham di sini ikhwan? Fayajibu ta'yinu muayyanatin, maksudnya wajib menentukan apa? Wajib menentukan jenis ibadah yang ingin dia laksanakan. Perkataan beliau ta'yinul muayyanatin berarti kita harus mengetahui jenis ibadah itu. Karena dalam apa yang Allah syariatkan ini, ibadah yang Allah syariatkan ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib banyak macamnya, yang sunnah apalagi lebih banyak. Yang wajib contohnya sholat saja banyak macamnya, iya kan? Sholat wajib ada yang sholat sunnah. Sholat wajib lagi ada macamnya, ada sholat fardu kifayah, ada sholat fardu ain, iya toh? Sholat yang fardu ain saja, yang fardu ain juga banyak macamnya, ada sholat zuhur, sholat asar. Semua itu harus kita tentukan ketika kita melaksanakan ibadah tersebut supaya sah. Kalau tidak sah. Ini maksud perkataan beliau, fayajibu ta'yinu muayyanatin, wajib menentukan menentukan niat. Wajib menentukan ibadah yang akan dia lakukan. Apa yang ditentukan yaitu jenisnya, jenis ibadah apa. Wajib hukumnya. Kecuali ibadah itu tidak ada jenisnya, tidak berjenis-jenis, cuma satu ya sudah. Tapi kalau banyak jenisnya, antum harus tentukan yang mana yang antum akan amalkan. Contohnya sholat fardu 5 waktu. Ada zuhur, asar, maghrib dan seterusnya. Kalau antum sekedar niatkan sholat wajib, tidak sah sebagai sholat wajib. Paham di sini? Antum harus niatkan, antum sholat zuhur atau sholat asar atau sholat maghrib atau sholat isya, sholat subuh. Begitu antum angkat takbir, Allahu Akbar, angkat takbir itu antum niatkan sholat apa? Contohnya tadi sholat maghrib. Kalau tidak ada di benak antum, di hati antum, tidak hadir antum mau sholat maghrib, sekedar mau sholat wajib, tidak sah sholat maghrib antum. Tidak sah. Paham di sini ikhwan? Tidak sah. Itu yang dimaksud beliau, harus ditentukan jenis ibadah yang akan dilakukan. Baik ya ikhwan, azan dulu.
Baik ya ikhwan, kita lanjutkan. Jadi perkataan beliau, fayajibu ta'yin muayyanatin, wajib menentukan niat untuk ibadah yang apa? Muayyanah, yang tertentu, yang sudah ditentukan. Maksudnya yang apa? Yang tertentu. Paham di sini maksudnya? Wajib. Kalau tidak, maka ibadah yang ingin dia lakukan tadi itu tidak sah. Contoh, dia mau sholat maghrib, tidak menentukan niatnya di dalam hati dia mau sholat maghrib, atau tidak menghadirkan dia ingin sholat maghrib, sekedar ingin sholat wajib saja, maka sholat maghrib tadi tidak sah. Tapi apakah kita katakan sholatnya tidak sah?
karena dia tidak tentukan niatnya tadi, kita katakan sholatnya sah, tapi sebagai sholat sunnah. Jadi banyak ini orang yang sholat sunnah terus. di setiap apa? Dia mau sholat 5 waktu, ketika dia tidak menentukan niatnya, ingin sholat maghrib, ingin sholat isya, ingin sholat zuhur, sekedar angkat imam angkat Allah, ingin sholat saja niatnya. Sholatnya tadi itu berubah jadi sholat apa? Sunnah. Jadi bukan sholatnya otomatis batal, tidak, berubah jadi sholat sunnah karena niatnya mau sholat. Kalau orang ingin mau sholat, niatnya mau sholat, berarti tertuju niatnya pada sholat sunnah mutlak namanya. Untuk membedakan apa namanya sholat wajib, sholat zuhur, maghrib, asar dan seterusnya adalah dengan niat. Dia harus tentukan, saya mau sholat zuhur, saya mau sholat maghrib. Sunnah juga demikian, saya mau sholat witir, saya mau sholat duha. Kalau sekedar niat ingin sholat, maka menjadi sholat sunnah mutlak namanya. Paham di sini? Lah Ustaz, bukan bisa kita katakan sholatnya tidak sah Ustaz? Tidak, karena dia niat mau sholat masalahnya. Paham ini? Cuma dia tidak menentukan jenis sholatnya apa. Berarti ya sholatnya sah, cuma tertuju pada sholat sunnah. Kecuali dia mengigau, datang langsung angkat takbir ngigau, berarti tidak niat sholat namanya itu. Ya sholatnya tidak sah. Tapi ini kan dia memang niat ingin sholat. Permasalahannya hanya di apa? Penentuan niat. Ini bahaya. Jadi antum harus menentukan niat antum, jenis ibadah yang antum ingin lakukan apa. Ya kan? Nah, kalau sholat, ya sholat apa? Sholat kan banyak macamnya itu. Tayyib. Kalau sekedar niat sholat wajib Ustaz juga tidak bisa, karena sholat wajib kan banyak, ada zuhur, asar, maghrib. Jadi bisa antum harus tentukan yang mana yang antum ingin lakukan. Paham di sini? Nah, itu maksud beliau, fayajibu ta'yinu muayyanatin. Wajib wajib menentukan ibadah yang ingin dia lakukan. Tayyib. Wa sunnah muqaranatuha li takbirati ihramin wa la yadhurru taqdimuha 'alaiha bi yasirin. Kata muallif rahimahullahu taala, sunnah hukumnya muqaranatuha, membarengkannya, yaitu membarengkan niat li takbirati ihramin dengan takbiratul ihram. Jadi dia munculkan niatnya terus langsung takbir saat itu. Hukumnya sunnah. Ingat, kalau di mazhab Hambali, di mazhab Syafi'i hukumnya apa? Wajib. Muqaranah itu bersamaan, itu niat dengan takbir itu hukumnya wajib di mazhab Hambali, di mazhab Syafi'i. Kalau di mazhab Hambali sunnah, dianjurkan, tidak wajib. Paham ini? Nah, tidak wajib. Kenapa? Karena di mazhab Hambali boleh dipasang niatnya sebelum masuk sholat tadi dengan rentang waktu yang sedikit. Tayyib. Wala yadurru taqdimuha 'alaiha biyasirina, itu wala yadurru taqdimuha, tidak memudaratkan atau tidak mengapa. Taqdimuha, mendahulukan niat, 'alaiha, atas takbiratul ihram. Taqdimuha, ha yang pertama ke mana? Ke niat. 'Alaiha kembali ke ha yang kedua, takbiratul ihram.
Jadi kitab-kitab ringkas seperti ini, ringkas ya dia ringkas semua. DP domir dia ringkas. DP atof juga mau dia atofkan dia sudah sebutkan yang sebelum-sebelumnya ada. Wala yadurru taqdimuha 'alaiha biyasirin. Tidak mengapa mendahulukan niat dari takbiratul ihram tapi dengan rentang waktu yang yasir, sedikit. Wa syurita niyatu imamatin wa timamin. Kemudian pembahasan berikutnya sebelum selesai, sebelum kita baca perkataan beliau itu tentang niat di dalam ibadah ini, ada bagian yang dia itu syarat sah, ada bagian yang dia itu rukun, dan ada bagian yang dia itu sunnah tentang niat. Di pembagian mazhab Hambali, jadi niat itu ada bagian yang dia syarat sah, ada bagian yang dia rukun, ada bagian yang dia sunnah. Bagian yang dia merupakan syarat sah, bagian yang mana? Yaitu bukan menyertakan niat, yaitu tidak berniat memutus niatnya selama ibadah itu syarat sah. Paham ya? Tidak berniat memutus niatnya dalam ibadah itu, selama ibadah itu. Selama ibadah itu. Itu bagian yang syarat. Bagian yang rukun yaitu di awal tadi, di awal ibadah. Bagian yang rukun adalah di awal. Bagian yang sunnah bagian yang sunnah adalah selalu menghadirkan niatnya di dalam ibadah itu dari awal sampai akhir. Itu hukumnya sunnah. Tayyib. Jadi niat ini ada 3 bagian. Ada yang bagian syarat sah, ada rukun, ada yang sunnah. Bagian yang syarat sah apa tadi? Tidak berniat memutus niatnya selama dia beribadah itu. Itu syarat sah. Walaupun karena tidak dipersyaratkan seseorang itu ketika dia ibadah niatnya harus dia kasih muncul terus. Selama dia sholat dari awal dia harus niat saya ini sholat. Kapan hilang itu batal sholatnya, tidak dipersyaratkan. Tapi dipersyaratkan yang penting ente tidak berniat kasih putus ente ke ibadah. Itu syarat. Paham ini? Nah, rukunnya yang mana? Waktu di awal itu. Di awal ibadah. Kenapa kita katakan rukun? Karena rukun itu kan tidak harus selalu menyertai ibadah. Paham ini? Nah, kalau syarat dia harus dalam ibadah itu sampai akhir ibadah. Kalau rukun tidak harus selalu menyertai ibadah. Seperti antum sholat. Rukun sholat apa contohnya? Berdiri. Antum berdiri terus dalam sholat? Tidak. Antum berukuk, antum sujud, antum tinggalkan berdiri. Sebentar lagi antum berdiri lagi, tinggalkan lagi sujud. Jadi tidak harus ada terus itu kalau rukun. Paham ini? Nah, makanya niat di awal itu tidak harus ada terus. Makanya cukup di awal sudah terpenuhi, sudah rukunnya. Waktu awal di awal itu, ya, itu rukun. Paham di sini, ikhwan? Nah, dan tidak berniat untuk memutus ibadah selama beribadah itu namanya
syarat sah. Menghadirkan niat terus menerus itu hukumnya sunnah. Tidak wajib antum menghadirkan niat antum terus menerus. Kalau di awal ingat rukun, antum menghadirkan niat di awal sebelum masuk ibadah. Paham ini? Tapi kalau menghadirkan terus sampai selesai sholat, contohnya dalam sholat, itu hukumnya sunnah. Wa syurita niyatu imamatin wa timamin. Dipersyaratkan niyatu imamatin wa timamin. Dipersyaratkan seorang imam itu meniatkan dia sebagai imam, wa timamin, dan makmum itu berniat sebagai makmum. Hah? Iya, siapa? Asran. Syarat. Ini contoh di dalam sholat apa ini? Sholat jamaah. Si imam harus dia niat dia sebagai imam. Si makmum dia niatkan dia sebagai makmum. Kalau tidak sah itu sholat. Datang di belakang ya, mau sholat jamaah, niatnya saya sholat sendiri ya. Atau imamnya niat saya sholat sendiri, Mongol ada yang ngoni di belakang. Kasihan. Tidak sah. Paham ya? Tidak sah itu sholatnya. Ustadz, maksudnya sholatnya yang sah, sholatnya yang tidak sah. Paham di sini? Tidak sah. Jadi imam harus meniatkan sebagai imam, makmum harus meniatkan dia sebagai makmum. Tayyib. Kemudian wali mu'tammin infiradun li'udrin. Masalah yang berikutnya ada rincian itu, cuma kalau kita sebutkan lagi terlalu melebar nanti. Wali mu'tammin infiradun li'udrin. Dan orang yang bermakmum, mu'tam ini orang yang bermakmum, infiradun boleh untuk menyendiri, li'udrin karena suatu udzur. Jadi boleh hukumnya. Misalnya dia sholat berjamaah ini dia sebagai makmum. Hah? Jadi imam baca surat Al-Baqarah. Hampir putus Al-Baqarah. Sholat Isya misalnya. So lapar kita ini. Belum lagi mau bagayung bentor apa membayar akang utang sabab besok. Sobat, nah, apa imam surat Al-Baqarah, Pak? Bukan di sholat tarawih, bukan. Sholat wajib. Nah, ini contoh udzur. Ini yang seperti ini boleh si makmum tadi kalau ada udzur seperti ini menyendiri. Jangan dia batalkan sholatnya, dia cukup menyendiri, dia teruskan sholatnya. Itu kata maksud beliau, perkataan beliau, wali mu'tammin infiradun li'udrin. Sebagaimana yang dilakukan oleh siapa ini? Ada seorang sahabat pernah melakukannya. Siapa yang imam saat itu? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz pokoknya surat apa panjang sekali dia baca. Dia bawa di sholat. Akhirnya sahabat ini karena ada pekerjaan beliau sendiri kasih terus dia sholat, salam pergi. Setelah pergi dilaporlah sama Rasulullah SAW. Oh, orang munafik ini apa ini? Sampai berprasangka buruk orang tuh saat itu. Munafik ini, sendiri dia kesenaju sendiri dia sholat dia. Dia juga ternyata soal lapor sama Rasulullah SAW. Lapor juga. Lama sekali ya Rasulullah, lama sholatnya, panjang sekali bacaannya. Siapa yang dimarah? Mu'adz bin Jabal yang dimarahi Rasulullah SAW. Ya Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz. Apakah engkau tukang pembuat fitnah wahai Mu'adz? Inna minkum munaffirin. Sesungguhnya di antara kalian ini ada orang-orang yang membuat lari dari Islam, dari dakwah dan seterusnya. Dimarahi Mu'adz. Itu sahabat tadi itu tidak dimarah Rasulullah SAW, menunjukkan boleh seperti itu.
Dan udzur di sini, udzur li udrin, beliau menyebutkan dalam bentuk mutlak. Ya, menunjukkan udzur apa saja selama memang udzur. Seperti lama imamnya terlalu lama. Terlalu lama. Kemudian termasuk udzur juga sakit. Kalau saya terus ini sudah ini mau jatuh di sini saya. Kenapa imam ini tidak mau berhenti sholat Ali Imran ini dia sapu. Menyendiri dia. Dia menyendiri. Bergeser dia, dia terus. Misalnya kalau sudah rakaat kedua, sholat zuhur misalnya atau sholat isya, berarti dia lanjutkan 2 rakaat lagi. Sama seperti masbuk, dia lanjutkan 2 rakaat salam, baru dia pergi. Paham ya? Kasih biar orang basah-basah. Boleh ini boleh. Dengan kalau memang ada uzur, kalau tidak ada uzur ya boleh, haram. Paham di sini ikhwan? Nah, contohnya apa tadi yang saya sebut? Sakit. Kemudian juga ada rombongan misalnya. Perjalanan. Tunggu pesawat, tunggu kereta api, bis, rombongan. Sholat. Sementara sholat lama sekali ini. Pesawat sudah dipanggil sana, para penumpang dengan nomor penerbangan. Imamnya lama sekali. Ya sudah, antum bersendiri sudah. Bersendiri misalnya, sendiri kas terus antum ke sholat. Jangan batalkan, kas terus. Percepat, salam itu boleh. Gampang Islam ini. Yang sulit itu tidak paham ilmu, jadi susah. Ada yang saya dengar saya lihat di video itu, dari terang saudara yang di sebelah itu, yang semangat dakwah sana sini, pindah-pindah masjid. Dia kas terus itu sholat. Akhirnya dia petang-petang kas tinggal di di kereta api ceritanya di situ. Bukan cerita, memang dapat shooting tuh. Ini hak Allah Subhanahu wa taala, terus dipikirkan tinggal. Ini kan jahil, bodoh. Yang begitu kalau ada antum menyendiri terus, cepat. Yang wajib saja baca, habis itu salam baru pikir. Biar mereka lanjutkan sholatnya. Boleh dalam Islam. Ada contohnya sahabat yang bikin. Rasulullah tidak menyalahkan, berarti menunjukkan boleh. Kalau boleh ya sudah, itu syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Paham di sini? Contoh, atau ada yang lain misalnya uzur yang lain, antum kiaskan uzur yang lain. Paham di sini ikhwan? Kalau masih bisa ditahan. Kalau tidak bisa jadi uzur. Tapi kalau sekedar berada-rada masih bisa tahan, apalagi di rakaat terakhir ya kas terus saja. Paham ini? Nanti begitu antum mau menyendiri ternyata sama-sama selesai dengan imam. Paham di sini? Tidak ada guna. Itu termasuk syarat juga. Kalau seandainya antum perkirakan antum menyendiri ternyata salam dengan imam sama-sama, ya tidak boleh. Jangan menyendiri. Baik. Nah, yang jelas kalau ada uzur boleh. Termasuk juga misalnya ada orang yang saat itu misalnya butuh pertolongan kita, kecelakaan atau apa. Kalau tidak segera kita tolong, misalnya dia menyebabkan mati nanti atau ya boleh. Dan imamnya lama, ingat imamnya lama, masih baru start misalnya. Tapi kalau imamnya cepat tidak usah untuk kasih terus saja. Apalagi imam yang di sebelah itu, speed berapa dipakai? Itu tak usah untuk menyendiri itu. Bisa jadi dia yang duluan salam daripada Ya Rabbi, astagfirullah.
Paham di sini ikhwan? Nah, kemudian kita lanjut. Taib wa tabtulu salatuhu bi butlani salati imamihi wala aksuhu innawa imamun al-infirada. Innawa imamunil infirada. Kalau kita mau sambung begitu bacanya ya, secara ilmu tajwid ya toh. Innawa imamunil ya toh. Imamunil infirada begitu. Imamunil infirada begitu. Taib. Wa tabtul salatuhu bi butlani salati imamihi. Batal salatuhu, hunya kembali kemana? Batal salatnya dengan batal salatnya karena batal salat imamnya. Siapa yang dimaksud? Makmum. Batal salatnya makmum. Sebab batalnya salat imam. Artinya kalau salat imam batal, salat makmum juga batal. Baik. Imam batal, makmum batal. Makmum batal, imam batal. Wala aksuhu, dan tidak sebaliknya. Kalau sebaliknya tidak, makmum batal, imam tidak batal. Paham di sini? Nah, batal imam, makmum batal. Jangan kasih terus. Kalau imam batal, antum harus kasih batal juga. Batal juga salat antum. Paham di sini? Contoh imam sementara salat terus kentut. Langsung dapat dengar memang suara put bunyi. Terus dia maju, tidak, bukan maju, batal semua itu. Paham di sini? Bukan istikhlaf namanya, tidak boleh istikhlaf suruh ganti, tidak boleh, batal semua, diulang sholat. Kapan istikhlaf? Ketika imam belum batal. Imamnya ingin diganti, misalnya ada yang menggantikan pingsan, ada yang maju satu langsung. Paham di sini? Atau imamnya langsung taqaddam, ada yang dia suruh maju, baru dia pikir. Ini sih coba kontok di situ dia. Batal sholatnya. Kalau batal sholatnya, batal sholat makmum. Kalau dia badiam karena malu apa, dia dapat dosa. Dia yang tanggung dosa. Dia tanggung itu dosa makmum semua. Kalau makmum tidak ada urusan di hadapan Allah SWT. Makmum bukan sah artinya udzur bagi mereka, karena mereka tidak tahu kalau imam ini ternyata atau imamnya tidak berhadas misalnya tuh. Di pertengahan dia dapat ingat, saya belum mau wudu tadi, kalau saya kasih batal ini malu kita ini, banyak sekali nih orang, ada pejabat apa semua di belakang ini, kasih terus juga, tidak boleh, jangan antum, spekul antum ini. Apa namanya, resikonya besar di akhirat. Jangan, antum harus batalkan. Bukan cuma batalkan, memang tidak sah sholat antum. Maaf jamaah semua, saya baru ingat ternyata saya ini belum bau wudu. Tunggu orang pukul sama. Apalagi sholat, misalnya sholat apa, sholat subuh, semua baca surat Al-Baqarah lagi. Habis sambayang salam, ente bilang tidak sah itu sambayang. Taib, paham di sini ikhwan? Nah, taib. Jadi kalau seperti itu kita harus apa? Kasih tahu. Kalau sholat kita bukan batal, itu tidak sah memang dari awal. Paham di sini? Tidak sah. Harus kasih tahu. Kalau seandainya imam ini misalnya diam-diam, dia kasih terus di sholat, makmum udzur. Paham ini? Dia tahu, dia kira salah. Udzur insyaallah. Di hadapan Allah selesai. Bebas tanggungan mereka. Ini yang sakit. Makmumnya tadi yang nanggung dosanya. Bahaya itu. Bahaya itu. Taib. Kita lanjut. La aksuhu, tidak sebaliknya. Artinya kalau batal sholat si makmum, tidak batal sholat si imam. Kalau si imam yang batal, makmum juga ikut batal.
Tayyib. Innawa imamun al-infirada. Kalau ini dengan syarat, kalau imam itu meniatkan dia infirad, sholat sendirian. Kalau tidak, batal juga sholatnya. Paham ini? Artinya kata beliau di sini, memang sholat makmum ketika batal sholat makmum tidak batal sholat imam. Tapi ada kondisi yang batal sholat makmum, batal juga sholat imam. Ada kondisi. Kecuali si imam ini meniatkan, dia rubah niatnya dengan segera dia rubah niatnya langsung sholat sendiri dia rubah niatnya sholat sendiri, baru tidak batal. Kapan itu? Ketika cuma sholat 2 orang. Paham di sini? Adapun lebih dari 2 orang, sholat 2 orang, 3 orang, makmumnya 2 atau 3 atau lebih, batal salah satu makmum, ya tidak ada masalah bagi imam. Yang beliau ingin cerita, yang beliau bahas di sini, yang ceritakan di sini, yang beliau bahas di sini adalah kalau makmumnya cuma 1. Kalau makmum cuma 1 berarti berpengaruh pada imam itu. Makmum batal, imam sholat sendirian, berarti dia harus rubah niatnya. Jadi sholat munfarid infirad, sholat sendiri. Tidak boleh dia bertahan di niat sholat sebagai imam, tidak ada makmum. Kalau dia bertahan dia sebagai imam, tidak ada orang di belakang, sampai selesai tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena disyaratkan niat imam harus sebagai imam, niat makmum harus sebagai makmum. Orang sholat sendirian harus niat sholat sendirian. Kalau tidak ada makmum, dia niatkan dia sholat sebagai imam, tidak sah sholatnya. Paham di sini? Tapi Ustaz, mudah-mudahan ada jin Ustaz di belakang Ustaz. Sembahyang dengan saya. Mengetahui perkara gaib ente ini. Paham di sini, ikhwan? Nah, jadi yang dimaksud oleh beliau kalau dalam kondisi 2 orang, makmum 1 orang, ya kan? Makmum 1 orang, kalau batal si makmum ini, batal si makmum, jelas berpengaruh sama si imam. Karena si imam jadi sholat sendirian itu. Nah, kalau si imam ini tetap meniatkan dia sebagai imam, tidak sah sholatnya. Paham di sini? Nah, kapan sholatnya bisa sah? Kalau dia rubah niatnya menjadi sholat munfarid, sholat sendirian. Paham di sini? Nah, itu yang dimaksud oleh beliau. Itu. Wa tabtul sholatuhu bi butlani sholati imamihi, batal sholat si makmum kalau sholat si imam batal. La aksuhu, tidak sebaliknya. Kalau batal sholat makmum, tidak batal sholat imam. Innawa imamunil firada. Kalau imam itu meniatkan, dia rubah niatnya menjadi sholat sendirian. Berarti yang dimaksud yang dimaksud oleh beliau ini, ketika makmum cuma 1, makmumnya 1. Kalau makmumnya lebih, ya masih ada makmum yang lain. Yang 1. Tayyib. Ada pertanyaan, ikhwan? Kalau kan dia jadi sholat munfarid toh, imam. Baru itu yang imam tadi yang mungkin dia lagi itu, baru dia balik ulang. Apa dia rubah lagi jadi imam ulang? Ya iya tuh. Iya. Dia rubah lagi jadi imamnya. Paham di sini? Dia rubah. Kalau dia tidak bertahan niatnya tetap munfarid, infirad, tidak sah sholat orang ini sebelahnya.
makmum yang ikut tadi tidak sah salat. Kasihan kan? Paham di sini ikhwan? Berarti berlaku kalau orang yang masbuk orang yang masbuk Allah. Tidak, beda. Kalau masbuk kita cerita di mazhab Hambali ya. Kalau yang masbuk tidak boleh kita jadikan imam. Paham ini? Masbuk tidak boleh kita jadikan imam. Kalau antum mau bikin jamaah, cari yang lain, yang belum sholat. Jangan masbuk itu antum jadikan imam, karena dia masih ada ikatan dengan imam sebelumnya. Dia itu masih makmum, bagaimana dia mau jadi imam? Paham ini? Dari sini ulama mengatakan tidak boleh dia antum jadikan imam. Makanya kalau antum mau sholat jamaah, tunggu yang lain. Demikian. Paham di sini? Nah, tapi ada kondisi yang dia ini boleh jadi imam makmum tadi ini. Nanti insya Allah. Itu dulu lah. Hah? Nah. Sedikit. Mau tabuang lain. Tapi paham di sini ikhwan? Nah, tidak boleh antum jadikan imam. Terus kalau misalnya ada yang bertepuk, Ustaz, oh jika jadi saya imam, ya antum tolak lah. Nah, bilang begitu. Oh tidak mau Rajal, bikin jamaah sendiri itu orang. Begitu. Paham di sini? Nah, bermasalah nanti, masalahnya tidak sah sholat orang di belakang nanti kalau antum memaksa niat jadi imam dalam kondisi yang antum tidak boleh jadi imam, sholat antum tidak sah. Kita bahas niat ini, kita niat ya. Nah. Sudah sholat antum tidak sah, antum menyebabkan orang lain lagi kena lagi dah. Nah, untuk selamat tolak, jangan. Baik. Paham Muhammad Anjung? Nah, demikian. Begitu ceritanya. Jadi jangan masbuk antum jadikan imam. Hah? Mau tanya? Pembenaran dengan oh begitu. Tayyib, memang ada khilaf. Tayyib. Kalau yang sudah diamalkan yang dulu, misalnya karena memang itu dia pelajari seperti itu, ya sudah. Tidak bisa kita katakan itu tidak sah. Berarti dia beramal di atas ilmu yang dulu yang dia pelajari. Kalau itu dia memang pelajari atau dia bertanya, yang jadi masalah tidak di atas ilmu, tidak bertanya, cuma asal balia-lia orang baking, itu tidak sah, itu. Paham di sini? Nah, bahaya. Tayyib. Yang jelas kalau khilaf begini jangan antum main paka-paka. Cuma antum kalau berkeyakinan itu tidak boleh, antum tidak boleh. Paham ini? Antum berkeyakinan itu tidak boleh, antum jadi imam misalnya toh. Tidak berkeyakinan antum tidak boleh jadi imam. Berarti kalau ada yang ingin imam sama antum, jangan antum pilih pendapat yang antum tidak yakini, tidak boleh. Antum tolak orang, jangan. Ngoni. Kalau memang ya pilih yang meyakini boleh itulah. Gitu. Saya jangan. Gitu. Paham di sini? Jangan tidak apa-apa ada ikhtilaf ulama. Tidak boleh. Paham di sini? Apa namanya ini? Namanya mengikuti rukhsah namanya. Plan. Tidak boleh seperti itu. Kalau sudah antum tentukan satu mazhab, satu pendapat, antum amalkan, berarti tidak boleh antum plan. Pakai itu terus. Kecuali antum belajar lagi, ternyata sana yang pendapat lebih kuat, ya sudah antum pindah, gak ada masalah. Masalahnya pada saat yang sama antum pindah tidak boleh, main-main itu namanya. Yang penting ada ikhtilaf di kalangan, tidak boleh. Paham di sini? Nah, jadi beramal ini ya taklid juga ada adabnya itu.
Taklid juga ada adabnya. Tayyib. Paham di sini ikhwan? Hah? Anjung? Jadi jangan kasih jadi imam karena dia itu masih ada kaitannya dengan makmum sebelumnya. Ada makmum sebelumnya. Demikian. Tayyib ya ikhwan. Istirahat lagi yang bertanya ini? Iya dulu ya. Ya. Kalau misalnya dalam keadaan kita ada kebelan atau mungkin capek sementara makamnya itu lama bacaannya. Terus kan biasanya dalam hati itu ada niat untuk dia sholat dengan keadaan ini, tapi masih di tempat itu. Tidak sah sholatnya. Ketika dia meniatkan mau kasih terus atau tidak sah sholatnya saat itu, batal sholatnya saat itu. Paham di sini? Bahaya itu, ragu dengan niat, batal niat. Jadi niat perkara yang membatalkan niat, memutus niat, ragu dengan niat. Ragu dengan niat, batal niat. Sementara sholat Allah. Nah, lama ini imam ini mau kasih terus atau tidak, batal antum sholat saat itu. Atau sementara sholat di rumah ada yang menjemput teman-teman tuh, mau kasih terus atau tidak, batal antum, tidak bisa. Paham di sini? Ima antum langsung kasih batal atau antum kasih terus. Berbeda kalau bukan niat mau kasih batal atau ragu mau melanjutkan atau tidak. Niat mau bak pukul orang misalnya di dalam sholat, tidak batal sholat. Paham di sini? Niat mau kasih tinggal ini orang, niat itu lain. Dengan niat mau kasih terus sholat atau tidak, itu batal sholat. Jadi berniat yang haram di dalam sholat tidak membatalkan sholat. Paham di sini? Sementara sholat terlalu lama ini imam misalnya, kita mau pukul nggak ada sebentar. Kurang ajar, coba kram kita pakai kaki dalam niat di dalam hati, batal sholatnya? Tidak. Paham di sini? Tapi ya bermasalah ya kalau dia punya niat seperti itu. Pak dosa dia, niat yang haram. Tapi paham Pak Ian? Demikian. Silahkan Pak Ibrahim. Maksudnya bagaimana Pak? Yang berhadas dia waktu jadi imam, dia tidak dapat tahu, tidak ingat. Sholatnya dia ulang. Imam tadi saja ulang, makmum tidak. Makmum sah. Paham di sini ikhwan? Jadi kalau antum jadi imam dalam keadaan berhadas, tidak tahu toh. Setelah ini sholat jadi imam ini, banyak orang di belakang saya ikut. Assalamualaikum. Nanti habis astagfirullah, belum bawa wudhu kita, masih batal wudhu tadi ini belum bawa wudhu. Apa yang antum harus lakukan? Antum yang mengulang antum ke sholat, makmum tidak. Paham nih, sholat mereka sah. Kecuali antum ingat di pertengahan, sementara tahiyat, belum bawa wudhu, batal. Selesai, antum kasih batal sholat, bilang sama jamaah, saya tadi belum bawa wudhu. harus berani antum kasih tahu. Kalau tidak, antum tanggung dosanya mereka. Paham di sini? Nah, kalau ingat di pertengahan, batal sholat antum, batal sholat makmum. Paham di sini? Atau sholat antum tidak sah memang dari awal, sholat makmum batal. Tapi kalau antum ingatnya sudah selesai sholat antum yang tidak sah, sholat mereka sah, selesai. Itu rinciannya seperti itu. Nah, kenapa?
Ya, bukan cuma boleh, wajib dia. Tidak boleh dia terus sholat. Nah, paham rinciannya? Jadi berkaitan dengan imam yang sholat dalam keadaan berhadas, atau tidak terpenuhi syarat sah sholat pada dirinya, diantaranya berhadas misalnya, atau ada najis di badannya, di pakaiannya, sholat terus dia, ingatnya nanti salam ingatnya berarti sholatnya makmum sah, dia saja. Kalau ingatnya di pertengahan sholat, batal sholat makmum. Paham ya rinciannya? Alhamdulillah. Kenapa? Sulit. Depresiku juga di akhirat sulit. Harus kasih tahu. Saya pernah. Sementara sudah baca surat. Banyak makmum di belakang. Saya sendiri, astagfirullah, coba kontok tadi ini belum saya kasih batal. Saya bilang sama makmum, maaf, semuanya dibatalkan sholat. Saya belum berwudu. Sudah, satu rakaat setahun. Akhirnya ada yang gantikan tuh sholat. Harus kasih tahu dong. Iya kan? Kalau tidak antum tanggung dosa itu, makmum banyak itu makmum tuh. Tayyib, ada yang lain? Selesai ya? Pak Akbar, ada Pak Akbar? Belum, Masya Allah. Tayyib ya ikhwah, kita akhirkan kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat, menghapus dosa-dosa kita, menambah bobot pahala kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.